Alkitab begitu penuh dengan cerita-cerita absurd yang terkadang ditanggapi oleh orang-orang Kristen dengan menyangkal perjanjian lama untuk sementara waktu. Namun seperti yang banyak ketahui, ada beberapa kisah gila di angsuran kedua juga. Berikut ini adalah cerita-cerita Alkitab paling konyol yang disajikan untuk Vortex Minda semua. Alkitab berisi banyak referensi tentang perbudakan yang merupakan praktik umum di zaman kuno. Teks-teks Alkitab menguraikan sumber dan status hukum budak, peran ekonomi perbudakan, jenis perbudakan dan perbudakan utang. Hal itu secara menyeluruh menjelaskan institusi perbudakan di Israel pada zaman kuno. Ketika seorang gadis telah diperkosa sepanjang malam dan merangkak untuk pulang ke rumah tempat di mana beliau diambil oleh bagundal yang tidak beliau kenal, dan setelah sampai di ambang pintu dan dalam keadaan sekarat beliau berharap suami akan membantu, tetapi akhirnya beliau kemudian dipotong menjadi 12 bagian oleh suaminya dan dikirim ke setiap suku Israel di daerah tersebut. Seorang pria bernama Balaam memukuli keledainya karena berhenti dan keledai itu sempat mengeluh karena tersakiti. Balaam tampaknya tidak terpengaruh oleh keledai yang berbicara dan mengancam akan membunuhnya. Kemudian seorang malaikat datang dan memberitahunya bahwa sebenarnya keledai itu sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Nuh mulai menanam kebun anggur dan sempat meminum sebagian dari anggurnya dan akhirnya beliau menjadi mabuk dan berbaring telanjang di luar tendanya. Salah satu dari putra beliau telah melihatnya dan mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk menyeret Nuh ke dalam tenda lalu menyelimutinya. Ketika Yesus melakukan perjalanan dengan sekelompok pengikutnya dan kemudian mereka mulai merasa lapar, tragisnya, dia menemukan pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak menghasilkan buah. Yesus menganggap ini sebagai penghinaan dan terjadi pertempuran sengit melawan pohon yang kurang ajar itu. Pohon ara yang malang tidak memiliki kesempatan dengan cepat telah layu dan mati. Pria bernama Jeftah memenangkan pertempuran dan sangat senang bahwa dia mengatakan kepada Tuhan bahwa jika makhluk pertama yang keluar dari rumahnya akan diberikan sebagai korban. Setelah sampai ke rumah, putrinya adalah yang pertama keluar. Ini berarti dia harus mengorbankan putrinya untuk memenuhi janjinya. Ketika salah seorang dari orang Israel datang dan membawa seorang wanita Midian ke dalam keluarganya di depan mata Musa dan di mata seluruh jemaah, maka orang Israel dan pasangan tersebut lalu ditusuk dengan tombak. Hal tersebut dilakukan dengan alasan menjaga bangsa Israel dari wabah. Ini bukan hal lelucon atau berlebihan ketika berbicara tentang kulub. Seorang raja bernama Saul menawarkan putrinya kepada David untuk dinikahi jika dia mau membunuh 100 orang Filistin, dan membawa kulit khatan mereka sebagai bukti. Diceritakan bahwa David telah membunuh 2 kali lebih banyak dan mendapatkan 200 kulub untuk dipersembahkan kepada Raja Saul. Ketika Yesus dan murid-muridnya diminta untuk membayar sejumlah pajak, maka Yesus berkata bahwa mereka adalah dikecualikan, tetapi karena kesopanan dan tidak punya uang maka Yesus menyuruh salah satu dari pengikut menangkap ikan lalu merogoh mulutnya dan mengeluarkan koin emas. 6 hari pekerjaan dapat dilakukan dalam seminggu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat perhentian. Katanya hari kudus bagi Tuhan, maka barang siapa melakukan suatu pekerjaan pada hari tersebut pastilah ia dihukum mati. Tidak dipastikan apakah Tuhan benar-benar bersumpah untuk membunuh siapa saja yang bekerja pada hari Sabat. Beberapa menafsirkan bahwa Tuhan membuat ancaman di sini kepada orang-orang berdosa yang tertangkap.
Semua yang tertangkap akan tumbang oleh pedang dan bayi mereka akan hancur berkeping-keping di depan mata mereka, rumah-rumah orang berdosa akan dijarah, dan istri mereka akan diperkosa. Sebelum Yesus bisa menjawab pertanyaan seorang laki-laki yang kerasukan, sekawanan babi datang bergemuruh di atas bukit di dekatnya. Untuk beberapa alasan, pria yang tadinya sedang kerasukan setan telah memohon untuk memindahkan setan ke dalam babi-babi itu. Yesus mengizinkan permohonan beliau dan segera setelah itu babi iblis telah terdorong ke laut di mana semua mereka tenggelam. Dalam Perjanjian Lama ada sebuah ayat yang dapat diartikan sebagai Tuhan mengancam akan menghukum perempuan secara seksual jika mereka bertindak dengan cara yang membuat Tuhan marah. Disebut Tuhan akan membongkar bagian rahasia mereka yang membuat kesalahan. Ayat ini masih wujud di beberapa versi lainnya. Nabi Elisa sedang berjalan melalui kota dan sekumpulan anak laki-laki datang dan menertawakannya dan menyebutnya botak. Elisa telah dicentang dan sekonyong-konyong beliau memanggil 2 beruang betina yang mendadak langsung melompat keluar dari hutan lalu membunuh 42 dari mereka tanpa rasa bersalah. Dan mungkin hal ini telah menjadi inspirasi anime Naruto.